warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Banyak event-event yang berbarengan jadwalnya kawan. Tadi malam juga sudah dimulai seri pamungkas, seri final dari rangkaian Champion Chess Tour 2023. Dimana cukup berbeda dengan tahun lalu kawan. Kalau tahun lalu seri pamungkasnya bermain di satu studio menggunakan media komputer. Tapi waktu itu tidak semua pemain berkumpul di satu studio kawan. Ada beberapa pemain yang masih bermain di rumahnya lewat jalur online. Tapi seri kali ini berbeda kawan. Mereka bermain over the board menggunakan papan catur. Tidak lagi menggunakan media komputer. Sementara kita tidak akan ulas permainan dari Fulgar Gasimov kawan ataupun London Chess Classic. Kita akan fokus ke seri pamungkas Champion Chess Tour Final di Toronto, Kanada kawan. Dan berlangsung selama tanggal 9 sampai tanggal 16 dengan sistem round robin. Bukan knockout kawan, tapi pengumpulan poin. Satu putaran, tidak dua putaran. Double round robin, tidak round robin kawan. Dan seperti yang kalian lihat, mungkin kalian sebagian juga nonton tadi malam live gamenya di streaming di YouTube kawan. Atau kalian yang belum melihat hasil-hasilnya, tak perlu saya jelaskan satu persatu mengenai hasilnya kawan di sini. Kita coba lihat saja resultnya seperti apa. Memainkan 2 game langsung di hari pertama. Sementara ada Wesley So, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana di posisi teratas kawan. Diikuti Alireza Firosa, Maxime Lagravière, dan Nordibek Abdusattorov kalah 2 game di sini. Oke, untuk game yang akan kita ulas tentu saja lakonnya adalah King Magnus Carlsen kawan. Pada game pertama dia bertemu dengan Lazovic, Magnus Carlsen menang. Dan pada game kedua berhadapan dengan Nordibek Abdusattorov. Saat menghadapi Nordibek Abdusattorov ini Magnus Carlsen bersusah payah kawan. 2 game pertama mereka bermain imbang alias remis dan harus ditentukan langsung lewat permainan Armageddon. Seperti seri-seri sebelumnya di Champion Chess Tour kawan. Dalam permainan Armageddon untuk menentukan siapa yang pegang putih atau hitam, harus ada penawaran waktu. Magnus Carlsen menawarkan sekitar 10 menit 28 detik kalau tidak salah kawan. Dan Nordibek menawarkan waktu yang lebih cepat, lebih berani, 9 menit 30 detik. Jadi Nordibek Abdusattorov berhak memilih warna. Dia pilih warna hitam. Dimana dalam permainan Armageddon kawan, jika hitam mampu menahan remis, maka dia dinyatakan sebagai pemenang. Tapi begitu kawan, ya hitam ini resikonya mempunyai kontrol waktu yang sedikit. Dan mereka bermain dengan Ruy Lopez dalam permainan Armageddon ini kawan. Gajah mundur ke 4, kemudian rokade oleh Magnus Carlsen setelah kuda F6. Nah, gajah E7. Variasi tertutup dari Ruy Lopez, Murphy defense kawan. Di posisi ini, kalaupun kalian ingin melanjutkan variasi terbuka, kuda ambil pion E4. Selain variasi tertutup gajah E7, biasanya pion B5 terlebih dahulu untuk antisipasi pertukaran kawan. Gajah mundur, baru gajah ke petak E7 ini. Masih di jalur tertutup. Saya akan tunjukkan jalur terbuka, mungkin kalian tertarik kawan. Idenya nanti pengorbanan kuda kawan. Untuk mendapatkan pion dan benteng di sini nanti ke depan. Jalur utamanya dari variasi terbuka seperti ini. Putih akan serang dobrak petak pusat langsung dengan pion D4. Ditolak dengan pion B5 setelah gajah mundur. Hitam balas dengan pion D5 untuk perkuat posisi kuda. Dan putih melanjutkan dengan pion D pukul pion E5. Gajah terang berkembang, perkuat posisi pion. Hentikan laju pion di sini juga. Setelah pion C3, di sini ada gajah C5. Langsung tekan pion F2 kawan. Nah, kuda B berkembang ke D2 menantang pertukaran. Biasanya ditolak, menahan diri, amankan raja kawan. Dan di sini putih pun kebanyakan tidak terburu-buru juga untuk melakukan pertukaran. Karena nanti ada pion di sini pertukaran gajah terang, pion mengganggu posisi kuda, juga bisa merepotkan putih. Kebanyakan di sini kawan, gajah ini akan ditempatkan di petak C2 ke depannya sebelum bertukar. Nah, gajah C2, nah baru di sini ide pengorbanan diluncurkan, ambil pion F2. Ambil balik oleh benteng. Tapi di sini tidak terburu-buru juga ambil benteng kawan. Karena benteng posisinya kena pin. Dorong pion F6.
Setelah baku hantam kawan, baru benteng ini disikat oleh gajah untuk defleksikan posisi raja berada satu lajur di lajur F ini. Kena pin kuda ini diikuti mungkin kuda satunya nanti bergerak pressure kuda di sini, tapi menteri ambil terlebih dahulu. Sampai di sini saja kawan, sampai 14 langkah di jalur terbuka. Apakah kalian hafal? Jarang yang memainkan variasi terbuka, memilih variasi tertutup Magnus Carlsen dengan pion D3. Pion D6, pion C3 sekarang. Untuk perkuat petak D4-nya, antisipasi pion B5, kemudian gajah G4, tekan kuda, diikuti kuda ke pusat. Itulah kenapa pion C3. Banyak sekali fungsinya kawan. Untuk dukungan bagi dobrak petak pusat, juga berikan ruang ke petak C2 jika gajah ingin direposisi. Rokade, benteng E1 perkuat posisi pion sebelum dobrak petak pusat. Pion B5, gajah mundur ke C2, kemudian pion D5, Abdus Satrop mendahului dobrak petak pusat. Ditolak, Magnus Carlsen simpel melanjutkan pengembangan perwira, kuda B ke D2. Dan Abdus Satrop buka permainan dengan pion D pukul pion E4. Ambil balik menggunakan pion. Pion tetap digunakan untuk mengimbangi pion hitam. Ini kawan, jarang yang mengambilnya menggunakan kuda, apalagi benteng, rugi. Kalau dengan kuda seperti ini kawan, ini untuk menghindari pertukaran menteri yang lebih cepat kawan. Kalau diambil menggunakan pion D, pertukaran menteri. Tapi kalau menggunakan benteng ambil balik kuda ini kawan, ini juga akan memberikan tempo bagi hitam kawan. Yaitu gajah punya tempo lebih cepat berkembang dan seterusnya. Jadi memang yang terkuat, ambil balik menggunakan pion D di sini. Gajah E6 melanjutkan pengembangan, kemudian menteri bergerak ke E2 kawan untuk menghindari pertukaran jika kuda ini lompat. Kemudian ada menteri C8 bersama gajah satu diagonal, pion H3, kontrol petak G4 atau menawarkan diri kawan. Kalau kalian sering melihat permainan Mikhail Tal yang suka korban-korban, mungkin kalian teracuni dengan ide-ide Mikhail Tal, langsung meluncurkan gajah untuk berkorban di sini. Kalian masih kurang dukungan kawan, karena mudah dinetralisir oleh putih menteri F1 dan kalian sudah tidak bisa melanjutkan serangan. Kompensasi 2 pion tidak cukup bagi kalian. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih kuda manuver ke D7, apakah persiapan pion F-nya di sini? Kuda F1 terlebih dahulu, kemudian gajah C4 serang menteri, menteri mundur ke D1, ada benteng D8, persiapan discover, tidak peduli, kuda manuver ke E3 coba ancam gajah terang, kuda lompat ke B6, discover, blokade dengan gajah gelap ke D2, di sini gajah terang dipertahankan mundur ke petak E6 bersama menteri. Mungkin ide meluncurkan rudalnya nanti ke depan atau kosongkan ruang juga bagi kuda petak C4. Ancam kuda di sini, ancam gajah di sini kawan. Oleh karena itu pion B3 lanjut Magnus. Pion F6 perkuat posisi pionnya di sini kawan sebelum memindahkan kuda. Coba kita ulangi lagi ide pengorbanan gajah ini kawan. Apakah nanti bisa berlanjut lebih serius lagi? Karena posisi menteri tidak berada di petak E2 yang bisa ke petak F1 kawan. Coba kita simulasikan apakah cukup untuk mendobrak pertahanan raja ini kawan. Seperti ini diambil, ambil balik oleh menteri dan berharap dengan benteng kalian nanti bisa menyusul kawan. Sangat mudah diantisipasi oleh putih. Banyak opsi kawan. Ya ambil contoh kuda ke petak G2, kuda ke petak H2 atau kuda ke petak F5, antisipasi benteng yang ingin diangkat naik kawan. Masih banyak opsi. Ternyata kurang dukungan juga untuk melakukan pengorbanan. Pion F6, kemudian ada menteri ke petak E2. Di sini gajah mundur ke F8. Nah sekarang benteng ED1 lanjut Magnus untuk persiapan pertarungan di lajur D. Benteng diangkat naik ke petak D7. Apakah menteri naik dan diikuti benteng ditumpuk kawan? Di sini pion C4 mulai menyisir permainan di sisi menteri Magnus. Membuka permainan dengan pion B pukul pion C4, pion B ambil balik pion C4. Selanjutnya di sini gajah ke C5. Serang kuda untuk mendapatkan pion yang ada di petak C4. Tentu saja kuda ke pusat kawan, outpost yang sangat bagus. Ambil, maka ada satu pion yang nanti merepotkan di lajur pusat.
Menteri bergeser ke F8, salah satu opsi terkuat kawan. Disney Abdus Satrop juga ingin menempati outpost kudanya ke D4. Ancam menteri, ancam gajah. Sikat oleh kuda, ambil balik oleh gajah, ancam benteng. Benteng B1 kawan. Nah, baru sekarang menteri ke peta F8. Persiapan ke sini kah atau dorong pion kah nanti ke depan kawan, agar kuda ini tidak banyak mendapatkan dukungan dari bawah. 2 pion di sini. Nah, pion A4 ganggu kuda dan pilihan terbaik hentikan laju pion kawan menurut Stockfish, tapi benteng AD8 doubling di lajur D. Gajah B4 serang menteri. Gajah C5, kemudian pion A5. Magnus Carlsen melakukan kesalahan. Sekarang keunggulannya sudah hilang kawan dalam posisi yang level di sini. Apa langkah terbaiknya menurut Stockfish? Tarik mundur, pertahankan saja. Tapi memilih saling ancam perwira. Pion ancam kuda di sini. Gajah ambil gajah, bisa dilanjutkan oleh hitam kawan. Tapi di sini Abdus Satrop memilih kuda pukul kuda D5. Kita berada di langkah ke-28. Kontrol waktu, selisihnya sekitar 3 menit setengah kawan. Yang terkuat seperti ini kawan. Nah, di posisi ini banyak opsi bagi putih untuk merespon langkah gajah pukul gajah B4. Yang terkuat di sini kawan, pion ambil kuda. Tapi kalau kalian kuda ambil gajah di sini, maka selanjutnya adalah benteng ini jatuh kawan. Nanti tidak ada yang menjaga kuda yang di sini. Seperti ini, sikat. Tapi jangan ambil menggunakan benteng di sini kawan. Benteng tetap menjaga kuda, sikat dengan gajah. Permainan masih level. Tapi kalau sikat dengan benteng, meluncur benteng sekali lagi, kuda tidak ada yang menjaga kawan. Berikutnya seperti ini. Tapi dirasa permainan nanti komposisi perwira ya mirip kawan, samalah kualitas perwira. Tapi masalahnya struktur pion di sini kan. Hitam punya pion yang sangat menguntungkan di sisi menteri. Coba kita otak-atik lagi variasi yang lain. Saat gajah pukul gajah, respon terbaiknya seperti ini dari Stockfish. Pion ambil kuda B6 dan hitam melanjutkan gajah sikat kuda yang mengganggu di sini. Putih tak perlu terburu-buru ambil balik, ambil pion C7, promosi sikat benteng, tentu diambil oleh benteng, baru pion ambil balik kawan. Nah, kalian bisa melanjutkan pion A5, perkuat posisi pion kalian. Maksud saya sekaligus dengan gajah di peta B4 ini. Itulah jalur yang disarankan oleh Stockfish kawan. Tapi Abdus Satrop melewatkan itu. Kuda pukul kuda D5, memberikan kesempatan Magnus Carlsen menang lagi. Pion ambil balik, ganggu gajah juga di sini kawan. Gajah tarik mundur ke F7. Selanjutnya gajah pukul gajah, simplifikasi Magnus Carlsen. Melihat struktur pionnya bagus di sini kawan. Kemudian ancam benteng. Benteng bergeser naik ke D6. Perkuat posisi petak C6-nya, mungkin siap diadu. Tapi masih sangat kuat kawan posisi petak C6 dengan keberadaan gajah. Juga untuk pertahankan pion dari ancaman menteri di sini. Menteri hitam juga sedang mengincar pion yang di sini kawan. Oleh karena itu, menteri E1 jaga pion, diikuti pion F5 untuk memecah pion putih ini kawan. Nah, pion nanti di sini bisa diambil. Terlebih dahulu benteng DC1 serang menteri, serang pion di belakang, menteri ke A7, baru pion E pukul pion F5. Menteri ke pusat kembali untuk jaga pion kawan dari ancaman menteri putih sebelum ambil pion yang di sini. Ataupun lagi serang gajah di sini. Blokade dengan benteng B4. Menteri ambil pion D5 sekarang. Benteng ambil pion C7. Lanjut Magnus sudah menusuk ke baris ke-7 kawan. Di sini menteri ambil pion A5. Magnus Carlsen di langkah ke-36 ini kawan sudah diambang kemenangan. Kontrol waktunya pun masih cukup banyak. Masih menyisakan 4 menit 35 detik. Dan di posisi ini ada langkah yang jamik yang bisa dilanjutkan oleh putih. Mungkin kalian mencoba untuk mempause video ini, silakan. Dan temukan langkah terbaik dari Magnus Carlsen kawan. Karena posisi benteng ini juga terancam. Kalau benteng bergerak, menteri ini juga bisa jatuh. Apa ide Magnus Carlsen? Apakah kalian sudah siap? Ide Magnus Carlsen, korban kualitas, benteng sikat gajah F7. Pengorbanan ditolak kawan. Memilih di sini, menteri ambil gajah, korban menteri.
Kenapa tidak diambil benteng ini? Karena memberikan tempo skak di sini kawan. Skak dan discover Menteri Hitam jatuh. Oleh karena itu memilih Menteri ambil gajah. Berharap nanti diambil dan bisa menusuk juga di baris pertama. Pertukarannya seperti itu. Nah, benteng ini juga dalam ancaman. Magnus Carlsen ambil pion G7 kawan untuk mendapatkan materi. Lagi-lagi langkah benteng ini juga bentuk jebakan kawan. Di sini memilih dengan raja bergeser ke F8. Kalau ambil, menteri punya tempo melarikan diri kawan. Menteri jatuh dan tidak ada ancaman di baris belakang. Oleh karena itu bergeser raja. Baru sekarang benteng ambil menteri A4, benteng D1, baku hantam. Di sini raja bergeser ke H2, raja ambil benteng G7. Permainan benteng versus benteng, tapi coba lihat pionnya ini rusak hitam kawan. Selanjutnya benteng ambil pion A6, lanjut Magnus, masih belum mau menyerah. Dorong terus kawan, saya tak perlu lanjutkan perjelas satu persatu. Setelah raja G3, Abdus Satrop menyerah karena kontrol waktunya juga jelek, tinggal 31 detik. Dalam permainan Armageddon tidak ada tambahan increment kawan. Jadi kalau waktu sudah habis ya wassalam, kalah waktu juga. Oke, itulah permainan Magnus Carlsen di game kedua dalam permainan Armageddon menghadapi Nordic Abdus Satrop. Tidak semua game saya cek tadi kawan, mungkin kalian sudah ngecek beberapa game dan ingin memberikan saran admin, rekomendasi admin, game mana yang bisa kita otak-atik nanti sore. Silahkan kalian tulis di kolom komentar, saya tunggu rekomendasi kalian. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.